Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syamsul Ikram, NIM 182704-2018. Di sini saya akan menjelaskan dampak ekosistem estuari. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu estuari. Estuari merupakan pesisir semi tertutup atau semi enclosed coastal dengan badan air mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka atau open sea dan kadar air laut terlarut dalam air tawar dari sungai. Adapun sumber yang kedua yaitu estuari merupakan suatu komponen ekosistem pesisir yang dikenal sangat produktif dan saling terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia maupun oleh proses-proses alamiah. Estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakteristik kimiawi dan biologis yang khas, dominasi oleh substrat berlumpur, endapan kebanyakan bahan organik. Adapun gambar di bawah. Adapun tipe estuari menurut Rosita Sari dan Rahayu 1994, pembagian estuari berdasarkan beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu geomorfologi, yang kedua profil hidrologis, yang ketiga bentuk, kedalaman, dan air laut. Adapun tipe estuari geomorfologi, yang pertama itu estuari yang berupa rataan tergenang atau drowned river valley. Yang kedua estuari bertipe fjord. Yang ketiga estuari dengan pasir penghalang atau bar-buil estuaries. Yang keempat estuari yang berbentuk oleh proses vulkanik. Estuari berupa rataan tergenang atau drowned river valley biasanya banyak terbentuk di sepanjang pantai yang memiliki rataan pantai yang dangkal dan lebar pada musim penghujan. Air dari sungai mengangkut sejumlah besar sedimen ke arah estuari, sedangkan pada musim kemarau aliran dari laut mendominasi lingkungan estuari karena debit air dari sungai sangat rendah. Adapun estuari bertipe fjord. Tipe estuari ini biasanya terbentuk di perairan dalam. Morfologi dasar perairan estuari ini biasanya berbentuk huruf U. Kurun sejarah pembentukannya diperkirakan dimulai pada zaman es atau glacial period, sehingga dapat digolongkan sebagai bentukan geologis berumur tua. Yang selanjutnya estuari dengan pasir penghalang atau bar-buil estuaries merupakan cekungan dangkal yang sebagian dasar perairannya akan muncul pada saat surut. Perairan ini dapat dikategorikan sebagai perairan semi tertutup dengan adanya gundukan pasir penghalang atau bars atau pulau-pulau penghalang atau barriers island. Bentukan penghalang tersebut terputus-putus oleh saluran-saluran kecil atau inlet yang berhubungan langsung dengan laut lepas pada kasus-kasus tertentu. Tumpukan pasir tersebut diendapkan di laut. Pada kasus lain tumpukan pasir penghalang tersebut merupakan bekas bentukan bukit-bukit pasir yang berubah karena terisolasi oleh penaikan permukaan laut secara bertahap. Selanjutnya estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Tipe estuari ini terbentuk dari lekukan garis pantai atau pesisir, di mana lekukan tersebut terbentuk karena terjadinya patahan geologis atau oleh penurunan muka bumi secara lokal. Proses tersebut biasanya diikuti dengan pemasukan air tawar yang besar. Selanjutnya, adapun tipe estuari atau profil hidrologis. Yang pertama itu profil hidrografis berlapis atau Henley stratified. Yang kedua, profil hidrografis teraduk sebagian atau partially mixed. Yang ketiga, profil hidrografis tercampur sempurna atau vertically homogeneous atau estuari. Profil hidrografis berlapis atau Henley stratified. Profil perairan ini disebabkan karena terdapatnya dominasi aliran sungai dibandingkan dengan pasang surut, sebagaimana yang bisa terjadi di muara sungai besar. Massa air tawar yang besar cenderung terapung di atas air laut yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi, sehingga terbentuk bidang pemisahan antar kedua lapisan tersebut atau wedge yang melintang dari sepanjang daerah perairan. Tipe pelapisan hidrografis ini akan memperlihatkan sifat holocline atau holocline pada salinitasnya
yaitu terdapatnya zona perubahan yang tajam pada salinitas air permukaan dan air dasar di perairan estuari tersebut. Selanjutnya, profil hidrografis teraduk sebagian atau partially mixed. Pada profil seperti ini, input air tawar dan pasang surut lebih seimbang pengaruhnya. Media pengadukan yang bekerja secara dominan pada tipe perairan ini adalah efek pasang surut yang berlangsung secara periodik. Profil salinitas secara vertikal lebih tergradasi karena terdapatnya pengakuan secara vertikal yang kemudian membentuk pola pelapisan yang kompleks pada massa air. Yang selanjutnya, profil hidrografis tercampur sempurna atau vertically homogeneous estuary. Tipe estuary ini didominasi oleh efek pasang surut yang kuat. Air cenderung teraduk dengan sangat baik mulai dari dan permukaan hingga dasar perairan. Kandungan salinitas relatif tinggi, hampir mendekati salinitas air laut. Variasi utama yang terjadi pada tipe estuary ini lebih banyak terdapat secara horizontal dan pada secara vertikal. Estuari yang memiliki pasir penghalang atau barbuil estuari atau estuari yang tidak memiliki sungai besar merupakan contoh dari tipe perairan ini. Tipe estuari atau bentuk kedalaman dan air laut. Adapun yang pertama subsistem laut atau marin, yang kedua subsistem teluk atau bay, yang ketiga rawa-rawa atau slough, yang keempat sungai riverine. Adapun penjelasan subsistem laut atau marin ini terletak tempat di mulut sungai yang langsung berhubungan dengan laut. Pada zona yang didominasi oleh pengaruh air laut, ini selalu terjadi sebaliknya. Saluran utama berfungsi sebagai gerbang keluar masuk bagi berbagai jenis ikan dan invertebrata bertaza tinggi. Biota-biota tersebut memanfaatkan kekayaan nutrisi daerah estuari ini untuk melangsung pertumbuhannya yang melalui beberapa fase tersebut. Namun, demikian pula beberapa estuari yang lebih didominasi oleh komponen air laut akan kurangnya aliran air tawar. Selanjutnya, subsistem teluk atau bay. Daerah ini dicirikan dengan adanya hamparan rataan lumpur yang tampak ke permukaan pada saat surut dan tergenang oleh campuran air tawar dan air laut. Pada saat pasang, rataan ini tidak hanya terdiri dari lumpur, tapi juga bentuk pasir yang terbawa oleh aliran sungai. Butiran pasir yang berasal dari komponen daratan ini diendapkan di teluk bagian atas atau bagian rataan yang dangkal sepanjang pinggiran saluran utama atau main channel. Selanjutnya, rawa-rawa atau slough. Rawa-rawa ini merupakan percabaan kecil yang menghubungkan teluk dengan saluran utama dari sungai. Input air tawar di lingkungan ini biasanya sedikit. Pengaruh pasang surut di lingkungan ini tidak sebesar bagian lain estuari yang lebih dekat dengan laut. Umumnya, rawa-rawa ini terdiri dari saluran yang berkelok yang menerobos rawaan lumpur sehingga mencapai bagian teluk utama. Saluran kecil inilah yang membawa air pasang hingga ke rata pasang surut atau marsh dan bagian ujung dari hutan pantai ke daerah tersebut. Selanjutnya, sungai atau riverine. Subsistem ini terletak di daerah masuknya air tawar dari gunung menuju lingkungan estuari. Sebagian besar dari subsistem ini terbentuk menyudut dan biasa tersebut saluran sungai yang terpengaruh pasang surut. Salin sepanjang tahun di lingkungan ini rendah, malah sebagian dari subsistem seluruhannya terdiri dari air tawar. Selanjutnya itu lingkungan abiotik estuari. Adapun yang pertama itu gelombang, yang kedua arus, yang ketiga kekeruhan, yang keempat substrat, yang kelima salinitas, yang keenam suhu, yang ketujuh oksigen. Gelombang estuari relatif lebih tenang, pengaruh ombak minimal disebabkan yang pertama luas permukaan lebih kecil. Estuari dikelilingi oleh daratan pada tiga sisi, sehingga luas perairan yang di atasnya angin dapat bertiup untuk menciptakan ombak adalah minimal dibandingkan lautan. Kedua, mulut estuari yang sempit dengan dasar yang dangkal menghilangkan pengaruh ombak dari laut secara cepat. Yang kedua, arus, terutama dipengaruhi oleh pasang surut dan aliran sungai sehingga terbatas pada saluran masuk di hilir atau mulut estuari dan di hulu atau saluran air tawar. Yang ketiga, kekeruhan.
Kekeruhan minimum di dekat mulut estuari karena sepenuhnya air laut dan makin meningkat bila menjauh ke arah hulu. Kekeruhan tertinggi terjadi pada saat aliran sungai maksimum. Substrat didominasi substrat lumpur dibawa ke dalam estuari baik oleh air tawar maupun air laut. Lumpur dari sungai ditambah ion-ion air laut akan terbentuk partikel lumpur mengumpalkan partikel yang lebih besar dan berat sehingga mengendap membentuk dasar lumpur. Material tersubstansi dari laut masuk ke estuari yang gerakan airnya lebih tenang mengendap membentuk dasar lumpur atau pasir. Hingga proses pengendapan sedimentasi bergantung pada arus atau arus kuat substrat kasar, arus lemah substrat halus, dan ukuran partikel-partikel besar cepat mengendap daripada partikel kecil. Salinitas Salinitas di estuaria lebih bervariasi yang bergantung pada musim, jumlah air tawar, topografi estuari, dan pasang surut. Suhu air di estuaria lebih bervariasi daripada perairan pantai di dekatnya disebabkan satu, volume air lebih kecil dengan luas permukaan yang lebih besar, lebih cepat panas dan dingin. Kedua, adanya masukan air tawar atau suhu air tawar dipengaruhi perubahan suhu musiman. Oksigen. Persediaan oksigen di kolom air cukup karena adanya masukan air tawar dan air laut yang teratur dengan kedangkalannya terjadi pengadukan dan pencampuran oleh angin. Oksigen sangat berkurang di dalam substrat karena tingginya kandungan bahan organik dan populasi bakteri di sedimen. Itulah tadi penjelasan mengenai dampak ekosistem estuaria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.